Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rifki Farijal dari kelas manajemen 5E dengan nomor NIM 12292402225. Dan di sini saya akan membuat pembahasan mengenai analisis penerapan model pertumbuhan Harold Domar dan teori dua sektor Lewis dalam pembangunan ekonomi negara berkembang. Dan di sini saya akan dan tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi pembangunan. Dan di dalam video ini saya akan di dalam pembahasan ini saya lebih meng-highlight 3 poin. Yang pertama, saya akan membahas 2 model yang dikemukakan oleh para ahli dalam ekonomi pembangunan. Dan yang kedua, saya akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menerapkan 2 model ini. Dan yang ketiga, saya akan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk diterapkan di negara berkembang dalam menghadapi tantangan-tantangan mereka gitu. Baik, langsung saja ke materinya. Jadi yang pertama, mari kita mulai dengan model teori pertumbuhan Harold Domar. Model ini dikembangkan oleh ekonom Sir Harold Domar, oleh Sir Roy Harold dan F.C. Domar, dan teori namanya Harold Domar pada pertengahan abad ke-20 dan inti dari model ini adalah bahwa investasi adalah pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dan model itu berargumen bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, suatu negara harus meningkatkan tingkat tabungan dan investasi. Dalam konteks ini, Harold Domar menyatakan bahwa peningkatan investasi akan menghasilkan peningkatan dalam produk domestik bruto atau PDB. Namun, tantangan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang adalah rendahnya tingkat tabungan. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan nasional, yang pada gilirannya membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi. Dan selanjutnya, dan itu merupakan pembahasan dalam model yang dikemukakan oleh Roy Harold dan F.C. Domar. Jadi di sisi lain, model itu memberikan masukan untuk para negara berkembang untuk penumbuhan ekonominya. Namun di sisi lain juga ada tantangan yang dihadapi saat mereka mengaplikasikan model ini. Dan selanjutnya kita beralih ke teori kedua, yaitu teori dua sektor oleh W. Arthur Lewis yang diperkenalkan pada tahun 1954. Teori ini tuh berfokus pada peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri yang lebih modern. Dan menurut Lewis, sektor pertanian seringkali memiliki surplus tenaga kerja yang dapat dialihkan untuk meningkatkan produktivitas di sektor industri. Dengan memindahkan tenaga kerja ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi model dan peningkatan produktivitas. Namun, meskipun teori ini menawarkan solusi, banyak negara berkembang masih kesulitan memobilisasi tenaga kerja ke sektor industri modern. Kendala ini seringkali disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, akses permodalan yang terbatas, dan ketidakcocokan keterampilan tenaga kerja. Karena biasanya orang-orang yang bekerja di industri pertanian yang modern itu kan biasanya di desa, dan orang-orang yang biasa bekerja di industri pertanian yang tradisional itu biasanya kan beradanya di desa, dan industri yang modern itu di kota. Jadi untuk orang-orang desa yang ingin meningkatkan karirnya ke kota itu terhambat gitu oleh infrastruktur yang kurang memadai, sehingga itu harus diatasi. Dan juga keterampilan tenaga kerja yang kurang memadai gitu, karena kurang relevan juga gitu dari yang awalnya pertanian tradisional ke industri modern. Karena kan di sisi lain mereka juga terbatas oleh ekonomi juga,
terbatas oleh kemampuan dan skill juga kan, jadi harus diatasi juga gitu. Dan nanti saya akan bahas bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut gitu. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa kedua model ini memiliki signifikansi teoritis yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa investasi dan mobilitas tenaga kerja berperan penting dalam meningkatkan PDB serta mengurangi surplus tenaga kerja di sektor tradisional. Namun penerapan kedua model ini tuh di lapangan menghadapi berbagai macam hambatan. Salah satu hambatan utama adalah perubahan struktur ekonomi global yang cepat, yang seringkali membuat negara-negara berkembang itu terjebak dalam ketergantungan pada teknologi asing dan investasi luar negeri. Selain itu juga banyak negara berkembang mengalami kesulitan dalam meningkatkan tingkat tabungan mereka. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan nasional dan tingginya tingkat pengangguran. Akumulasi modal yang merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Karena sebenarnya masalah utama dari negara-negara berkembang itu ya pendapatan nasional dan pengangguran itu. Ketika pengangguran tinggi, ya pendapatan nasional juga akan menurun karena kurangnya daya beli masyarakat kepada barang-barang yang ada di negara tersebut itu. Namun juga di sisi lain juga model sektor logis juga menunjukkan hasil yang beragam ternyata. Meskipun teori ini menawarkan solusi untuk memanfaatkan surplus tenaga kerja, kenyataannya banyak negara berkembang yang kesulitan memobilisasi tenaga kerja di sektor industri modern. Dan di sini saya akan memberikan rekomendasi kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam penerapan model-model para pakar tersebut. Dan di sini saya akan memberikan rekomendasinya berdasarkan dengan landasan jurnal yang saya buat pada tugas sebelumnya dan juga pengetahuan yang saya miliki dalam dunia perkuliahan. Jadi untuk mengatasi tantangan yang saya sebutkan tadi, penelitian yang saya buat juga hasilnya seperti beberapa strategi kebijakan yang dapat diaplikasikan. Yang pertama, negara-negara berkembang perlu meningkatkan investasi domestik. Ini tuh dapat dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, termasuk memberikan insentif bagi para investor lokal ataupun asing, sehingga para investor tuh berminat gitu berinvestasi di negara-negara berkembang itu karena ya diberikannya insentif. Lalu yang kedua, penting untuk memperkuat sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan. Dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, negara-negara berkembang dapat lebih mudah memindahkan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern gitu yang saya sebutkan tadi. Ketika orang-orang yang berada di desa dari sektor pertanian tradisional saat pindah ke sektor industri yang berada di kota, mereka tuh sudah memiliki kemampuan yang memadai gitu dengan contohnya mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pemerintah gitu, sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia kerja pastinya. Dan juga yang ketiga, pengembangan infrastruktur yang memadai juga sangat penting. Tanpa infrastruktur yang baik, sulit bagi industri untuk berkembang dan menarik investasi. Sehingga tiga hal tersebut itu sangat penting gitu. Jadi solusinya tuh memberikan insentif bagi para investor. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan kepada para calon pekerja. Dan yang ketiga, dengan memberikan infrastruktur yang baik. Lebih fokusin ke pelatihan kejuruan gitu, supaya mereka tuh lebih memiliki skill yang siap untuk menghadapi dunia kerja dan juga pendidikan yang baik.
Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dan jadi kesimpulannya adalah penerapan model pertumbuhan Harold Domar dan teori dua sektor Lewis dapat membantu negara-negara berkembang mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun perlu penyesuaian dengan kondisi perekonomian global saat ini. Jadi baik diaplikasikan, namun di sisi lain harus adanya penyesuaian itu dalam negara masing-masing. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.